Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Oke, kita masuk ke materi kembali. Kita masuk sekarang setelah PTS masuk ke bab 3 yaitu tentang statistika. Nah, statistika ini adalah materi yang sudah pernah kalian jumpai di SMP. Jadi nanti kita akan mengulang kembali tentang apa itu statistika. Jelas kalau untuk taraf SMK-nya berarti materinya akan lebih kita pelajari lebih dalam. Untuk yang pertama kita bahas itu adalah macam-macam data dan diagram. Jadi untuk mengenal ini, yang akan saya tulis di sini itu adalah yang saya jelaskan adalah bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk penggunaan diagram batan, diagram lingkaran itu ada di materi buku Moodle-nya. Jadi silahkan bisa kalian lihat untuk materi lengkapnya. Saya akan menerangkan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti intinya ada suatu data seperti ini. Misal yang saya pakai ini adalah data nilai ulangan matematika dari 50 orang siswa, datanya mentahnya seperti ini. Nah ini data ini nanti kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Jadi nanti hasil akhirnya kita akan menjadikan data itu menjadi tabel seperti ini. Bagaimana caranya dan apa materi yang ada di dalamnya ini semua mengenai apa? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Oke, bagaimana cara kita membuat tabel distribusi frekuensi? Maka sebelum masuk ke tabel ada beberapa tahapan atau ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Misal ini di sini ada data nilai ulangan matematika 50 orang siswa. Nah, ini. Nah, alangkah baiknya ketika kita mendapatkan data mentah seperti ini, kalian bisa urutkannya dari data terkecil, nilai terkecil sampai dengan nilai tertinggi agar supaya mudah untuk nanti kita membuatnya. Karena ini 50 kan agak banyak gitu ya, biar matanya nggak sliver gitu ya. Nah, tapi kalau tidak diurutkan nggak apa-apa, asal nanti kalian bisa untuk mendeteksinya, angka-angka mana nanti yang sudah dipakai atau sudah digunakan, dihitung gitu. Apa langkah-langkahnya? Di sini nanti kita ada 4 langkah biar bisa menjadi tabel seperti yang saya tunjukkan tadi. Langkah pertama, kita akan menentukan jangkauannya terlebih dahulu. Nah, jangkauan itu rumusnya adalah statistik tertinggi dikurangi statistik terendah atau nilai dari nilai tertinggi data ini dikurangi nilai terendahnya. Ketika kita melihat ini, kalau kita urutkan pasti akan lebih tahu mana data tertingginya. Oh, ternyata data tertingginya itu nilai tertingginya 98. Nilai terendahnya adalah 39, maka 98 kurangi 39 sama dengan 59. Berarti jangkauannya 59. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas atau K, biasanya disingkat dengan K. Maka biasanya kita pakainya rumus Targes. Nah, ini yang sering rumus terkenal ya untuk data membuat tabel distribusi frekuensi ini selalu menggunakan rumus Targes. Apa rumusnya? Yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya ini apa? N-nya adalah banyaknya data ini. Karena yang dipakai ini adalah 50 orang, berarti N-nya adalah 50. Maka 1 plus 3,3 log 50. Maka log 50 ini bisa kalian gunakan menggunakan kalkulator ya. Atau kalau kalian masih ingat materi kelas 10-nya tentang logaritma bisa digunakan, tapi agak panjang. Jadi kalau misalkan kalian langsung pengen tahu nilainya, langsung kalian pencet log N, log 50, terus dikali 3,3 ditambah 1. Jadi ngerjainnya kalian hitung dari belakang baru ke depan. Jangan 1 tambah 3,3 ya, karena di sini perkalian maka harus perkalian dulu yang harus kalian operasikan. Berarti log 50 berapa? Dikali 3,3 ditambah 1. Hasilnya adalah 6,61. Maka kita bulatkan menjadi 7. Ya, karena pembulatannya biasanya ini lebih dari 50 komanya. Berarti banyak kelasnya itu adalah 7. Nanti kita buktikan di tabel distribusinya. Yang ketiga adalah menentukan panjang interval kelasnya. Nah, rumusnya apa? I itu interval sama dengan J dibagi K. J tadi adalah jangkauan, kemudian K-nya tadi adalah banyaknya kelas. Jangkauannya 59 dibagi 7 sama dengan 8,43. Maka kita bulatkan menjadi 9. Kenapa 9? Karena biasanya panjang interval kelas ini kita bulatkan di atasnya. Jadi kalau 8,43 biasanya seringnya dibulatkan ke atasnya menjadi 9.
Oke, itu masuk ke langkah 3. Sekarang masuk ke langkah 4. Menentukan batas bawah kelas pertama. Nah, untuk menentukan batas bawah dengan batas batas bawah nanti dan dengan batas atasnya, maka kita harus membuat tabel distribusi frekuensinya. Oke, sebelum masuk ke tabel distribusi ini, saya uraikan lagi yang sudah kita kerjakan tadi di awal, bahwa statistik tertinggi itu atau nilai tertinggi tadi 98, nilai terendahnya 39, banyaknya kelas tadi 7, panjang kelasnya adalah 9. Nah, saya nanti akan terangkan satu persatu ini yang kalau nilai tertinggi sama nilai terendah tadi kalian sudah paham dari datanya yang tadi, dari soalnya ya, data soalnya. Kemudian kalau untuk banyaknya kelas 7. Oke, sekarang kalau kita hitung di sini ternyata 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini banyaknya kelas di sini. Nah, mana panjang intervalnya? Panjang intervalnya itu 9. Dari mana? Dari 39 sampai dengan 47 dan seterusnya. Jadi interval kelas ini masing-masing kelas ini selalu sama, tidak mungkin berbeda. Jadi kalau 9 semuanya 9. Kalian hitung aja 39 sampai 47. Ini cara menghitungnya berarti dari 39, jangan 40. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi dia ada 9. Nah, bagaimana kita membuat ini? Nah, saya kasih tahu cara membuatnya. Karena tadi nilai terendahnya 39, otomatis kita awal pokoknya di sini 39. Walaupun nanti nilai tertingginya di sini 101 karena menyesuaikan dengan panjang intervalnya. Oke, kita mulainya awalnya dari 39 karena nilai terendahnya 30. Ini tidak jadi patokan sih, tapi biasanya memang menggunakan nilai terendah. Atau nilai yang lainnya boleh, tapi kita patokan saja ya menggunakan nilai terendah yang biasa digunakan. Misalnya nilai terendahnya 39, maka kita hitung intervalnya sampai dengan 9, kita hitung 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, sampai 47. Maka bawahnya mengikuti saja. Habis 47 berarti 48 sampai 56. Hitung lagi 9 tadi. 65 berarti di bawahnya 66. Hitung lagi intervalnya. Panjang intervalnya sampai 9, 75, 74. 75 sampai dengan 93 sampai 101. Maka ketika kita hitung ternyata connect, ternyata benar bahwa banyak kelasnya itu 7. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sampai di sini di bagian nilai untuk rentangnya seperti ini bisa dipahami ya. Nah, untuk turus itu tali. Nah, kita sambungkan lagi dengan ini dari soalnya. Nah, gitu. Ya, nah ini agak telaten menghitungnya. Kalian harus tahu yang anak yang nilainya 39 sampai 47 itu yang mana? Nah, kalian ukur satu-satu di sini. Nah, yang nilai 39 tentang 39 sampai 47 ternyata berapa anak. Nah, caranya kalian lihat langsung dicoret. Ketika kalian lihat langsung dicoret, jadi nanti kalian tinggal menghitung sisanya saja. Ternyata di sini 3 yang 45, 48 sampai 56 ternyata nilainya ada 2. Dan seterusnya, turus ini hanya membantu saja. Jadi ini nanti di tabel distribusi frekuensi ini tidak perlu ditampilkan, tidak masalah. Ini hanya untuk membantu saja. Jadi nanti kita bisa hitung frekuensinya, oh ternyata 3. Kita bunyikan dalam bentuk angka seperti ini. Ini 2, ini 6, dan seterusnya. Maka untuk mengeceknya, sudah betul belum ya datanya gitu ya. Mau ada yang kelewat, maka ini kalian jumlah. Betul nggak jumlahnya 50? Kalau sudah 50 berarti sesuai dengan nilai ulangan yang tadi anak kerjakannya itu 50 anak. Nah, begitu. Ini tabel distribusi frekuensinya sudah jadi. Jadi, sebelum masuk kalian untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini, kalian harus tahu data ini. Maka data ini yang tadi sudah saya sampaikan, dihitung dengan jeli dulu, dengan teliti, dengan benar, baru kita masuk ke membuat tabel distribusi frekuensinya. Oke, sampai membuat tabel distribusi frekuensi, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Tidak usah khawatir karena perhitungannya masih simpel sekali ya, hanya butuh pemahaman saja. Kita akan bahas adalah batas bawah kelas dan batas atas kelas. Oke, kita nyambung ke sini ya. Kalian bisa lihat tabel distribusi frekuensinya. Nah, yang saya contohkan ini yang untuk kelas 48 sampai 56. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Saya hanya mencontohkan satu kelas saja, 48 sampai 56. Maka batas bawahnya itu adalah 48-nya. Batas atasnya adalah 56. Jadi ini batas atas, batas bawah, ini batas atas. Bisa dipahami ya?
Oke, berarti berlaku juga untuk kelas-kelas yang lain. Kelas 39 sampai 47 berarti batas bawahnya 39, batas atasnya 47 dan seterusnya sampai yang terakhir. Paham ya? Oke, masuk ke tepi. Tepi bawah kelas dan tepi atas. Tepi bawah kelas itu kalau ketika kita misalkan mau membuat tepi bawah kelas itu berarti tepi bawah selalu dikurangi 0,5. Tapi kalau tepi atasnya itu adalah tepi atas ditambah 0,5. Misal nih contohnya, saya contohkan satu saja ya, di kelas 48 sampai 56. Tepi bawahnya berarti tepi bawahnya itu kan 48. Tadi kan untuk yang tadi batas bawahnya, nah ini. Nah, iya. Batas bawahnya itu kan 48. Nah, 48 itu kurangi 0,5 saja. 48 ini langsung kurangi 0,5 jadi 47,5. Jadi tepi bawahnya adalah 47,5. Kalau tepi atasnya tinggal atasnya ini tambah 0,5. 56 ditambah 0,5 jadi 56,5. Begitu juga berlaku untuk kelas-kelas yang lainnya. Misal saya contohkan lagi. Misal di sini kelas 84 sampai 92. Maka tepi bawahnya itu adalah 84 kurangi 0,5 menjadi 83,5. Tepi atasnya 92 ditambah 0,5 jadinya 92,5 dan seterusnya untuk kelas yang lainnya. Oke, bisa dipahami ya. Masuk ke panjang interval kelas. Panjang interval kelas yang tadi itu interval kelasnya. Atau bisa pakai rumus ini. Kalau tadi kan kita pakai cara tangan ya dihitung. Misalnya untuk dari 48 sampai 56 berarti 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Itu bisa dihitung gitu. Atau kita pakai rumus. Berarti kan 56 dikurangi 48 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi dihitung manual juga jawabannya 9. Yang pakai rumus seperti ini juga jawabannya 9. Jadi ingat kalau mau menghitung manualnya dari 48 jangan 49, 48 dan sampai 56 nanti ketemunya 9 panjang intervalnya. Oke, titik tengah. Nah, apa itu titik tengah? Jadi misal gini rentang. Di tabel distribusi frekuensi ini kan adanya rentang seperti ini. Maka titik tengahnya gimana cara mencarinya? Titik tengah antara 39 sampai 47 itu titiknya di mana? Nilai tengahnya yang berada di mana. Maka ini saya contohkan satu kelas di kelas 48 sampai 56. Maka titik tengah kelasnya itu tinggal ditambahkan bagi 2 karena kan di tengah-tengah posisinya. Jadi ketika mencari titik tengahnya tinggal 48 ditambah 56 bagi 2 sama dengan 52. Berlaku juga untuk kelas-kelas yang lain. Berarti misalnya kelas 66 sampai 74 berarti 66 tambah 74 dibagi 2. Nanti ketemunya berapa. Jadi kalau untuk mencari titik tengah caranya seperti itu. Oke. Untuk kesempatan kali ini, waktu kali ini kita bahas sampai di sini dulu. Silahkan untuk materi yang selanjutnya selain distribusi frekuensi itu ada materi selanjutnya seperti misalkan ada diagram lingkaran, diagram batang dan seterusnya itu. Jadi silahkan kalian baca di buku Moodle-nya. Begitu penjelasan dari saya, silahkan kalian lanjut ke tugas tertulisnya untuk dikerjakan, karena tugas tertulisnya mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan kalian bisa mengerjakan tugas tertulisnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.